Ya, ini hasil survei saja. Saya coba bahas sekilas. Kemudian yang Bapak Ibu sampaikan juga apa manfaat daripada menggunakan generative artificial intelligence ini. Pertama dari segi waktu efisien, ya, kerja bisa lebih cepat. Kemudian membantu juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian mempermudah dalam mengakses informasi. Ya artinya kalau kita menggunakan Google kita masih harus mencari. Tapi kalau dengan generative AI dia akan berikan informasi itu kepada kita langsung. Kemudian yang keempat ya penyempurnaan tugas gitu ya. Pengembangan keterampilan, ya artinya Bapak Ibu bisa belajar dengan menggunakan generative AI ini. Kemudian membantu dalam melaksanakan penelitian, ya, untuk mungkin mencari ide-ide, referensi dan lain sebagainya. Tantangan yang Bapak Ibu sampaikan terkait penggunaan artificial intelligence ini, ya masih ada yang berhubungan dengan ketepatan dan akurasi jawaban. Ya, mungkin Bapak Ibu menggunakan AI, tapi kayaknya jawabannya atau responnya tidak sesuai harapan. Kemudian yang kedua, ya ada keterbatasan dalam memahami konteks ya. Ya, kadang-kadang apa yang kita minta tidak itu yang kita diberikannya kan. Ini terkait juga dengan yang nomor pertama, ya. Kemudian di sini juga ada isu apa namanya etika dan plagiarisme, ya. Ini kita bahas nanti ya pada sesi lain. Kemudian ada masalah jaringan internet juga, ya. Tentu mungkin di daerah yang jaringannya agak sulit. Kemudian keterampilan ya, skill menggunakan generative AI itu. Memang ini perlu keterampilan khusus, bukan hanya cara menggunakan AI-nya, teknologinya, tetapi juga ada ilmu pedagoginya yang harus kita miliki. Jadi tidak bisa, ya mungkin orang banyak yang bisa menggunakan generative AI ini seperti ChatGPT misalnya, tahu bagaimana caranya, tetapi caranya itu tidak sempurna kalau tidak memahami apa yang kita inginkan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita bahas, apa yang kita inginkan daripada generative AI itu. Kemudian juga ada isu terkait dengan distraksi dan ketergantungan. Ada kekhawatiran bahwa generative AI seperti ChatGPT atau Google Bard yang sekarang sudah bertransformasi menjadi Gemini, ya itu siswa nanti akan mengandalkan generative AI ini untuk proses pembelajaran. Ya, memang itu akan terjadi dan itu kalau Bapak Ibu tidak mengubah pola pengajaran di kelas. Pola-pola pengajaran di kelas yang berbasis pada hafalan itu sudah tidak relevan lagi sekarang. Karena AI jauh lebih cerdas, ya. Apalagi soal-soal yang sifatnya multiple choice, ya. Apakah ini misalnya pilihlah jawaban yang benar di antara pilihan berikut ini gitu. Itu AI sudah bisa jawab semuanya. Jadi anak-anak pakai HP udah selesai itu semua Bapak Ibu ya. Makanya pendidikan sekarang juga sudah harus bertransformasi sejalan dengan perkembangan teknologi ini. Tantangannya, jadi ada masalah penerapannya. Ini yang akan kita fokuskan ke depan. Penerapan ya generatif AI itu seperti apa untuk pembelajaran, masalah etika, ya, cara penggunaan yang efektif, ya. Kemudian demonstrasi dan pelatihan praktis, inovasi dan pembelajaran Bapak Ibu. Mungkin di sini sebelum kita masuk pada uji cobanya dulu, eh, untuk AI ini Bapak Ibu ya, ini kalau kita sebagai guru itu dan saya biasanya itu memposisikannya sebagai asisten. Dan asisten itu ya kita perintahkan, kita minta dia membuat sesuatu, tetapi di satu sisi kita juga harus memberikan input, memberikan informasi tambahan supaya kerjanya itu bisa lebih maksimal. Dan ini memang juga ada isu-isu lain Bapak Ibu ya dari aspek positifnya, tapi ada isu negatifnya seperti yang terjadi di Italia. Di Italia Maret 2023 dia melarang ChatGPT karena ini terkait data, privasi dan lain sebagainya. Sehingga waktu itu ChatGPT itu memblok semua data yang digunakan oleh ChatGPT dari Italia. Tapi yang terjadi adalah orang Italia mendownload VPN supaya bisa mengakses ChatGPT. Ya sampai 400% peningkatan jumlah orang mendownload VPN supaya mereka bisa mengakses ChatGPT. Jadi itulah fenomenanya. Um,
Sampai saat ini mungkin ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Ada, Pak. Oke, jelas Bapak Ibu ya. Sekarang kita Pak, lanjutkan. Ya, silakan. Pak, saya Fitri, Pak. Ya, Mau bertanya, tadi Bapak menyampaikan bahwa pada saat ini kita kalau membuat soal multiple choice atau objektif, masa kami ya Pak, tidak relevan lagi. Jadi, seperti apa model soal yang relevan yang bisa kita pakai saat ini, Pak? Kalau dengan berkembangnya eh, apa teknologi ini, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. oke, baik. Terima kasih Bu ya. Ya, pertanyaannya sangat bagus pertanyaannya. Eh, di pendidikan kita Bapak Ibu ya, memang kita lebih fokus kepada pengembangan kognitif kadang-kadang pada level yang masih rendah. Kalau Bapak Ibu melihat misalnya taksonomi Bloom itu kan mulai level paling rendah itu kan mengingat ya, memahami. Kadang-kadang saya melihat banyak rencana pembelajaran guru masih pada level itu. Ya, tujuan pembelajaran yang fokusnya pada hafalan, misalnya kan mengingat atau memahami, itu kan cenderung soal-soalnya itu bentuknya adalah pilihan ganda, misalnya kan. Misalnya ini contoh yang paling sederhana mungkin anak-anak SD. Kapankah perayaan atau kapankah Indonesia merdeka? A. 17 Agustus, B. 16 Agustus, C. 14 Agustus, dan lain sebagainya. Yang seperti itu sangat mudah sekali sekarang bagi anak-anak untuk menjawabnya. Terutama anak-anak yang memahami teknologi. Dan kita guru banyak dikibuli anak-anak kalau soal seperti itu. Bahkan pengalaman saya mengajar apa namanya mata kuliah menulis Bapak Ibu, ujian, saya minta mereka eh, menulis satu esai sekitar 3 sampai 5 paragraf. Ya sudah mereka buat. Ketika hasilnya itu Bapak Ibu ya saya periksa. Saya curiga, ini kok anak bagus sekali tulisannya, bahkan lebih bagus daripada tulisan saya. Saya konfirmasi, apakah ini tulisan sendiri? Ya awalnya dia mengatakan iya, tulisan dia sendiri. Saya bilang ini tidak mungkin tulisan kamu. Karena tulisan kamu lebih bagus daripada tulisan saya yang sudah S3. Padahal dia anak S1 gitu kan. Dia bisa saja terjadi kan, mungkin dia luar biasa anaknya. Tetapi saya selalu ada keraguan dalam hal itu. Tapi di akhirnya dia mengaku bahwa itu memang bukan bukan dia yang mengerjakan. Artificial intelligence yang mengerjakan. Ya. Yang tidak pilihan ganda saja bisa ditipu kita Bapak Ibu ya. Apalagi yang pilihan-pilihan ganda itu ya. Jadi untuk pola pendidikan sekarang itu adalah pola pendidikan yang mengarah kepada pengembangan pemikiran kritis. Makanya sekarang pola pembelajaran yang mengarah kepada proyek, misalnya membuat sesuatu. Yang seperti itu kan tidak bisa menggunakan seperti ChatGPT. ChatGPT itu bisa membantu mengasih ide saja. Tapi kan melakukannya harus siswanya. Jadi pola pembelajaran sekarang ya tidak hanya fokus kepada yang hafalan tadi. Hafalan itu masih penting Bapak Ibu. Tapi kan tidak hanya sampai di situ, masuk kepada pemahaman, masuk kepada level penerapannya, sampai nanti pada level yang paling tinggi, kalau di taksonomi Bloom itu adalah menciptakan atau memproduksi sesuatu. Kalau dalam bahasa Inggris itu dia bisa berbicara dalam bahasa Inggris atau menulis dalam bahasa Inggris. Kalau dalam biologi itu apa misalnya? Dia bisa katakanlah misalnya eh, membedakan zat misalnya. Itu dia bisa menunjukkan, melakukan observasi dengan pendekatan saintifik dan lain sebagainya. Ada proses yang harus dilakukannya. Jadi pembelajaran kita sudah mulai masuk ke tahapan-tahapan di sana yang sudah mulai mengembangkan berpikir kritis, gitu ya. Kemudian sudah bisa mengembangkan kemampuan berkolaborasi dengan teman dan lain sebagainya, kemampuan menggunakan teknologi, dan kemampuan-kemampuan yang sangat dibutuhkan dalam perkembangan dunia sekarang ini. Atau yang istilah lainnya itu ada uh, skill abad 21, ada soft skill istilahnya, banyak istilah-istilahnya. Dan dalam bahasa Inggris juga ada istilahnya transferable skills atau skills
yang bisa digunakan di semua profesi, apakah dia sebagai guru, misalnya komunikasi yang baik, interpersonal dan intrapersonal misalnya. Seorang guru perlu memiliki itu. Tapi di profesi lain juga orang yang bekerja di pemerintahan memerlukan skill itu. Kemampuan kolaborasi. Guru perlu kemampuan kolaborasi. Karyawan di sebuah perusahaan perlu kemampuan kolaborasi dan lain sebagainya. Sehingga sekarang mulai ada transisi pendidikan itu tidak hanya memfokuskan kepada pengetahuan tentang bidang keilmuan tertentu, tetapi juga harus di-backup, harus dibekali dengan kemampuan-kemampuan kolaborasi, komunikasi, kemampuan teknologi, dan lain sebagainya, supaya dia bisa lebih produktif. Ya. Itu mungkin secara umum, Bu, ya, respon saya tentang bagaimana pola pembelajaran kita sekarang. Apalagi dengan teknologi sekarang, itu sangat terdisrupsi. Jadi pola-pola tradisional itu banyak yang sudah tidak relevan lagi, karena itu sudah bisa digantikan dengan teknologi. Katakanlah Bapak Ibu misalnya, membuat pertanyaan multiple choice itu sekarang tidak perlu kita buat lagi. Kita bisa minta bantu dengan generative AI. Ya. Nanti bisa kita bahas pada, kalau tidak sempat sekarang, mungkin pada sesi-sesi yang akan datang. Gitu Bu ya, mungkin ada responnya lagi, silahkan. Ada Pak. Ya, Kalau seandainya kita misalnya melakukan penilaian dengan bentuk berpikir kritis mungkin Pak ya. Bagaimana indikator kita menilainya Pak? Oke. Baik Bapak Ibu ya. Kalau indikator itu, Bu ya, itu sudah banyak bisa kita gunakan, ya. Tersedia di online. Nanti bisa kita coba sudah ini. Mungkin langsung kita coba saja Bapak Ibu ya. Ya, saya tidak bisa membahas keseluruhan, tapi satu-satu. Cuma nanti kita bisa waktunya di workshop ini. Ini kan waktu kita terbatas ya. Ini sebagai pengantar hari ini. Sebentar Bapak Ibu, saya coba share. Uh, saya coba share. Oke, Bapak Ibu bisa dilihat layar saya. Ya, bisa Pak. Oke. Ini tampilan ChatGPT. Bapak Ibu yang belum punya, nanti bisa dibuat akunnya. Mulailah mengeksplor ini. Karena ini sangat banyak sekali manfaatnya. Ya, di chatbotapps.ai ini. Ini ada ChatGPT, ada beberapa versinya. Ya, ada yang ChatGPT ini, ada yang ChatGPT 4, ya, dan lain sebagainya. Juga ada nih Google Bard yang sekarang jadi Google Gemini, ya, dan lain sebagainya. Dan di sebelah kiri ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa membuat gambar, nah, image generation, bisa mengupload PDF, kemudian tanya tentang apa isinya di dokumen itu, ya, kemudian bisa membrowsing chat, ya, link dan ask dan lain sebagainya. Sekarang kita coba mulai dengan chat baru ya Bapak Ibu ya. Ini kita coba. Apa pertanyaan Ibu tadi? Bisa diulang Bu supaya kita bisa ini. Indikator kita untuk melakukan penilaian dalam pemikiran kritis Pak. Oke, saya tuliskan Bu ya. Ini yang disebut dengan prompt. Ya. Prompt itu adalah kalau di chat box seperti ini atau chatbot ini ada namanya prompt. Prompt itu adalah perintah atau pertanyaan ya. Jadi ini bentuknya interaksi Bapak Ibu. Ini kan robot nih. Kita berinteraksi dengan robot. Dan bagaimana dia menjawab pertanyaan kita? ChatGPT ini tergantung data yang ada uh, online dan lain sebagainya. Apakah itu bentuknya teks, gambar, video, dan lain sebagainya. Semakin bagus kita ngasih data, semakin pintar dia. Bapak Ibu ya. Makanya kalau ChatGPT ini hati-hati mengasih data. Kalau saya tidak semua data mau saya kasih. Karena ketika data kita kasih, nah dia akan simpan itu kan. Dia akan gunakan data kita itu. Jadi perlu diperhatikan nanti bagaimana memberi makannya ini. Teknologi lain Bapak Ibu seperti robot ya, itu kan katakanlah ada masanya. Kadang-kadang dia habis bahan bakarnya, nggak ada listriknya mati dia kan.
Kalau AI ini dia